Tapi kalau aku nggak ke Medan ya, kapan Pak? Nggak tahu. Jadi, kalau jadi. Nggak tahu, ke Medan mau ngapain? Kalau aku kuliahnya dari jalan-jalan. Jalan-jalan kayak banyak kali. Ini waktu. Oh iya. Oke, tadi saya mau tanya. Bagus, belum masuk deh. Iya Pak, saya Oh, udah masuk. Ya, silakan. mengenai ini Pak, fasilitas yang diberi negara kepada PNS Pak, macam kereta ataupun mobil Pak. Jadi kan kalau misalnya diberi dari negara itu kan platnya warna merah kan Pak. Iya. Nah itu kalau tiba-tiba ganti sama orang itu ke plat biasa itu diperbolehkan atau enggak Pak? Enggak boleh lah, itu kan punya negara. Itu kan plat merah itu kan sebagai bukti bahwa itu punya negara. Dan hal itu juga sebenarnya kalau konsumsinya sebagai pribadi ya, itu hal yang nggak boleh. Dulu itu saya nggak tahu sekarang ya. Dulu itu sering ada razia ketika Lebaran pakai mobil dinas, ya, karena hal itu tidak boleh. Mobil dinas itu dipakai, ya, kendaraan dinas itu diberikan, itu dikhususkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya, ya. Dan misalnya contoh, kita kasih pinjam sama saudara kita mobil dinas itu juga hal yang tidak boleh, karena itu haknya dia. Kalau ketahuan itu bisa ya, sanksi ya, sanksi administratif. Ya, jadi hal yang nggak boleh itu, gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Jadi itu kepemilikannya surat-surat BPKB-nya itu Ya, punya sama dia negara, atau gimana? punya negara. Gitu. Jadi itu biasanya mereka itu ini ya, sama ini. Dulu saya juga di perbankan dulu ada mobil dinas misalnya kan. Nah, ketika saya gunakan untuk pribadi, itu hal yang menjadi apa ya, pembicaraan oleh orang. Karena itu gunanya itu kan fungsinya kan untuk pekerjaan. Jadi ketika kita menggunakan untuk pribadi itu hal-hal yang tidak boleh. Surat kepemilikannya ya pasti ya punya perusahaan. Dan kalau misalnya PNS atau pejabat itu ya punya negara. Ketika dia tidak menjabat lagi, otomatis itu akan ditarik dan diberikan kepada yang menjabat sekarang atau yang menggantikannya. Seperti itu. Ya. Oke. Lagi? Mau tanya? Ya. Jadi kehidupan sehari-hari itu tidak lepas memang sebenarnya dari tindak pidana korupsi. Ya, kita mungkin secara tidak langsung mungkin pernah melakukan itu. Ya seperti saya bilang, saya juga dulu pernah juga secara tidak langsung melakukan itu. Ya, tapi inilah guna dari pendidikan anti korupsi agar kita kedepannya berhati-hati dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya, misalnya gini, kita menjadi pejabat ini, ya. Sebenarnya kita itu nggak mengambil uang negara ini misalnya, tapi ada kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara. Itu juga bisa dibilang tindak pidana korupsi. Itulah yang dibilang apa, menyalahkan wewenang. Padahal kita nggak ada ngambil keuntungan nih.
kita percaya sama bawahan kita, rupanya harganya di sana tuh di markup sama bawahan kita. Kita nggak tahu, karena kita percaya, kita tanda tangani aja, kita ACC. Harganya 100.000, beli 1.000 piece atau 1.000 buah misalnya gitu, ya kan? Padahal harganya itu sudah di markup nih oleh bawahan kita tuh udah main nih sama yang penjual. Kita nggak ada sebenarnya, tapi karena kita meng-ACC, ya dibilang itu kesalahan administratif, itu juga bisa menjadikan tindak pidana korupsi. Biarpun kita tidak mengambil uang itu, gitu. Makanya kita ya harus teliti, ya, biarpun kita merasa tidak mengambil uang, ya. Makanya kan kalau sekarang pejabat-pejabat yang bisa dibilang bersih lah ya, mereka bekerja sama nih sama KPK, sama kejaksaan. Jadi kalau misalnya biasanya itu ada tender atau project itu. Nah, misalnya ada itu, silakan cek dulu harganya. Ada markup enggak? Ya. Jadi kerjasama nih, agar apa? Di kemudian hari tidak ada kesalahan-kesalahan yang berakibat dia itu masuk ke tindak pidana korupsi. Ya. Tapi kalau misal sering itu, ya kayak misalnya apalah, wali kota kita dulu tuh kemarin. Ya. Jual beli jabatan. Ya, jual beli jabatan apa? Kepala dinas PU kok nggak salah kemarin, ya kan? Supaya mau jadi dia kepala dinas, bayar kok nggak salah itu kemarin hanya untuk biayai jalan-jalan dia ke Jepang, kena kan? Nah itu juga hal yang boleh kalau kalian misalnya nanti jadi wali kota, jadi apa, itu hal yang ya kalau bisa dihindarkan lah, ya. Makanya itu. Ya, misalnya contoh wali kota kita dulu terkait Abdillah misalnya, apa pengadaan pemadam kebakaran, damkar. Nah, karena apa? Di markup-nya harganya nggak segitu, di markup-nya kelebihannya itu untuk pribadi dia. Ya, paling sering yang dilakukan pejabat itu tindak pidana korupsi itu ya markup harga di pengadaan barang dan jasa, paling sering. Tuh, sampai sekarang pun misalnya kalau saya kontraktor, ya, supaya dia menjebol itu jebol proyek dia itu, supaya dia yang dipakai, ya dia ada bayar tuh ke bawahannya. Ya, jadi kalau udah biasanya orang itu sebesar 10%, 20% itu masuk ke dinas. Padahal itu nggak boleh. Tapi itu hal yang sering ya, kalau di kontraktor tuh udah begitulah mainnya. Kalau dia nggak ngasih ya jangan harap dia bisa megang proyek itu lagi. Ya. Jadi kita emang sudah mendarah daging lah ini. Ya. Jadi ya kalian-kalian inilah yang ini, makanya pendidikan anti korupsi ini kan dikasih di awal. Nah, supaya apa? Mengedukasi kalian untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Kalau kita lihat kan kayak Juliani Batubara tuh bilang kasihanlah anak istri, dia ngomong lah ini ngapailah kita korupsi. Terakhir Jilat Ludah sendiri kan ketangkap dana bansos lagi pada zaman pandemi. Ya nggak ada malu, habis itu minta keringanan, dia bilang bahwa dia punya anak dan istri yang masih kecil dan istri yang dibilangnya soleha atau apa kemarin tuh. Udah ngambil dana bansos, itu minta keringanan. Kan seenak dia kan gitu kan. Itu karena dia dari partai penguasa aja, kalau nggak udah dihukum mati dia. Itu nanti 11 tahun. Nanti kena lagi remisi. Nanti 5 tahun udah bebas. Itu Pak, jadi, penjara yang korupsi sama penjara-penjara sama narapidana lain? Ya di Jakarta tuh. Nah, di situ pun masih ada korupsinya. Contohnya apa? Yang kemarin fasilitas di apa? Di penjara. Nah, kalau kalian bisa tuh lihat di Mata Najwa tuh, yang fasilitas ada apanya treadmillnya,
baru WC-nya WC jongkok, ada AC, nah, gimana lah coba lagi itu. Udah masuk pun masih bisa kayak gitu. Begitulah ini kita tuh di apa tuh kan di negara kita. Baru ketahuan karena ada suap, mereka menyuap apa? Kepala penjaranya. Ya. Bawa laptop, ada uang, padahal kan di dalam penjara itu nggak boleh bawa uang. 1 juta, gimana? Begitulah ini kita, negara kita. Udah masuk pun masih bisa. Nah, nanti kalau udah keluar pakai rompi orange, senyum, ya kan, dada-dada, kan kayak senang aja gitu, ya, nggak ada, ya udahlah gitu. Ya, itulah contoh dari tindak pidana korupsi. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya, kalau nggak ada saya akhiri, sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan saya kasih tugasnya. Terima kasih atas kehadirannya ya, jangan lupa makan malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi dia mau tahu. Abi dia ulang tahun. Tadi aku nonton rokok, aku megang rokok. Siapa yang ngomongnya? Mana?